Jadi kalau kata saya pribadi ya, menanggapi orang-orang seperti Refli Harun, seperti Roy Suryo, seperti Said Didu, seperti Amin Rais, seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, seperti Faisal Assekaf, seperti Hanif Al-Atos, seperti Husain Al-Atos, seperti orang-orang FPI, seperti orang-orang HTI, seperti para gerombolan anak-anak Abah, cukup satu saudara ya menghadapi mereka itu. Ketawain segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah. Salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di sini ada suatu statement atau pernyataan dari Roy Suryo dan juga Said Didu ya tentang Bapak Joko Widodo, saudara. Akan tetapi saudara, banyak sekali para pembela-pembela dari Bapak Joko Widodo itu ya yang membela dan mengomentari statement atau pernyataan dari Said Didu dan juga Roy Suryo, saudara. Ya. Kita lihat bersama-sama, ini dia cuplikan videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama saudara. Ini dia. Ini kan kita lihat juga ada calon gubernur yang didukung oleh Jokowi dan oligarki. Gimana tanggapannya nih Pak Said? Jadi terhadap ini saya tuh begini, berlaku untuk seluruh Indonesia. seluruh Indonesia dulu ya. Jangan pilih calon gubernur, calon bupati, calon wali kota yang didukung oleh Joko Widodo. Ini kedua manusia ini terus memprovokasi rakyat Indonesia untuk diadu domba ya, menghasut dan menebar kebencian. Lagi-lagi yang menjadi sasaran adalah Pak Jokowi. Kalau kita lihat yang satu si Abraham Samad, ini orang dulu pekerja di KPK dan orang tersebut diberhentikan dengan kasus hukum, di mana yang seharusnya seorang pegawai KPK itu memberantas korupsi, alih-alih dia malah bersekongkol dengan para penjahat, yang pada akhirnya dia itu diberhentikan dan dipenjara. Kalau tidak salah itu dipenjara dia. Nah, yang satu lagi si Said Didu, ini manusia-manusia sampah ini, manusia-manusia abgiran semua ini di negara ini. Nah, ini si Abraham Samad, kalau dia orang benar, ketika dia bekerja di KPK, dia akan berjuang untuk memberantas korupsi di negara ini, ya kan? Kalau tanda-tanda orang benar ya, kalau tanda-tanda orang benar, dia pasti akan berjuang bagaimana caranya memberantas korupsi di negara ini. Tapi apa yang terjadi? Dia diberhentikan karena kasus dia bersekongkol dengan penjahat, ya kan? Nah, itu dari situ aja udah kelihatan siapa si Abraham Samad yang sesungguhnya. Nah, sekarang keluar-keluar di setiap podcast bersekutu dengan si Said Didu, si Refli Harun, kemudian juga dan banyak yang lainnya itu, gerombolan-gerombolan sengkuni ini terus memprovokasi. Alih-alih sekarang menuduh, memfitnah seolah-olah Jokowi adalah penjahat. Justru dia sendiri sebetulnya penjahat. Si Said Didu sendiri yang penjahat sama si Abraham Samad ini. Kedua orang ini emang dia ini bajingan semua ini, ya kan? Mana dia dipekerjakan di KPK aja dia nggak waras, dia diberhentikan dengan kasus hukumnya itu, bahkan dia dipenjara itu si Abraham Samad itu. Terus sekarang sok-sokan jadi pahlawan, ya seolah-olah menjadi orang bersih, seolah-olah menjadi pejuang pembela rakyat. Mereka pikir rakyat Indonesia ini bisa dibego-begoin sama orang sekelas si Said Didu, sekelas si Abraham Samad. Said Didu, sengklek lo. Abraham Samad, orang-orang kayak lu mah gua aja lawannya. Gua sama rakyat Indonesia nih, otaknya aja terbatas, tapi level lu, gua aja lawannya. Orang-orang otak-otak kayak lu tuh ya, yang isinya tai semua nih, gerombolan-gerombolan sengkuni ya kan, yang ada di negara ini, yang bikin onar terus. Makanya ini si Said Didu memang pantas dipenjarakan ini.
provokasi terus di mana-mana itu. Buat kalian semua berdua nih, gerombolan-gerombolan Sengkuni, gerombolan-gerombolan kacungnya imigran Yaman, nggak usah pada banyak bacot di negara ini. Lu kira lu ini pejuang gitu maksud lu? Lu pikir lu itu sedang berjuang untuk membela rakyat gitu? Otak lu isinya tai semua. Rakyat Indonesia itu nggak bisa dibego-begoin sama orang sekelas lu. Yang satu si Abraham Samad bekerja di KPK aja maling lo, makanya sampai dipecat lo. Terus yang satu lagi Said Didu dipecat juga lo. Orang-orang gak pada beres ini semua, bergabung sama si Roy Suryo, tukang maling panci lagi Baino. Ya kan, orang itu yang dilihat itu rekam jejak. Dan terbukti kayak si Roy Suryo itu manusia-manusia bajingan semua itu. Dan sejarah mengatakan menteri, jebolan menteri atau mantan menteri yang paling bajingan itu si Roy Suryo. Kasusnya maling panci. Panci aja dicolong sama dia, apalagi duit. Itu logikanya begitu. Yang satu lagi si Refli Harun dengan kasusnya, makanya diberhentiin. Jokowi itu tahu mana bajingan, mana penjahat, mana bukan. Jadi buat lu semua, si Abraham Samad nih yang sok-sokan jadi pahlawan, lo pelaku kejahatan di KPK lo, jejak digital itu tidak akan pernah terhapus bahwa lu adalah salah satu pegawai KPK yang kurang ajar sehingga lu bersentuhan dengan hukum sehingga lu diberhentikan. Itu dari situ udah jadi dasar siapa lu sebenarnya. Kemudian si Said Didu juga sama. Lu dikemas sedemikian rupa, rakyat Indonesia nggak bakalan bisa dibego-begoin sama lu pada. Lu si Refli Harun, si Amin Rais, terus kalau perempuannya si Rahma Sarita, si Mbak Nana tuh. Terus lagi siapa lagi tuh, si Faisal Asegaf. Orang-orang kayak begitu-begitu tuh di Indonesia ini tuh sampah, tahu nggak lu? Orang-orang kayak lu mah tuh levelnya gua aja, rakyat Indonesia. Gua mah kalau ngomong salah pun ya nggak masalah, gua mah, ya kan? Ya maklum, gua mah rakyat. Lalu ngaku-ngaku so hebat, tapi otak lu isinya tai semua. Said Didu, Abraham Samad, lu mendingan berak aja lu, berisik lu pada ngomong-ngomong di situ. Lu kira lu pahlawan ya? Sengklek lu pada. Sudah tidak berkuasa, tapi tetap menguasai. Roy Suryo, apa yang salah dengan Jokowi? Ketika sekarang Jokowi sudah bukan lagi seorang presiden dan dia hanya seorang rakyat biasa, tidak ada bedanya seperti gua ini. Apa yang salah dengan Jokowi ketika Jokowi saat ini ikut mendukung salah satu calon gubernur atau calon pemimpin daerah? Apa yang salah dengan semua itu? Jokowi punya hak ketika sekarang dia sudah menjadi rakyat biasa, setelah dia 10 tahun membangun bangsa ini dengan baik, dan hampir manusia di seluruh Indonesia ini merasa puas dengan apa yang menjadi kinerja Pak Jokowi itu sendiri. Banyak manfaatnya, banyak faedahnya, dan banyak dirasakan efek positif untuk seluruh rakyat Indonesia ketika Jokowi kemarin memimpin negara ini selama 2 periode. Nah, ketika lu sekarang berbicara tentang Jokowi, apa yang salah dengan Jokowi ketika Jokowi saat ini mendukung salah satu calon pemimpin? Kenapa emang? Dia itu rakyat biasa, dia punya hak sebagai rakyat atau sebagai warga negara Indonesia, dia punya hak. Apa yang salah? Jadi ginilah, Roy Suryo, lu ini punya muka nggak sih? Lu itu punya kemaluan nggak sih? Lu punya otak nggak lu? Lu nggak punya kemaluan lu ya, emang lu ya? Lu seharusnya punya otak lu. Mau sampai kapanpun bacotan lu itu percuma, karena yang ngomongnya keluar dari mulut lu. Sedangkan lu itu sendiri sudah terkenal di seluruh jagat raya Indonesia bahwa lu adalah pelaku kejahatan nyolong panci. Dan lu salah satu atau satu-satunya pejabat negara pada saat
zamannya SBY, lu adalah salah satu atau satu-satunya pejabat negara yang paling brengsek lo. Lu adalah satu-satunya pejabat negara pada saat itu, kalau nggak salah lu jadi Menpora, satu-satunya pejabat negara Indonesia yang paling bajingan adalah lu. Dimana lu bukannya membangun bangsa pada saat itu, lu malah nyolong panci lu. Perabotan rumah tangga lu bawa-bawain lu punya negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga lu. Lu nggak malu apa? Coba, lu kan ahli telematika. Lu ahli telematika, coba lu hapus. Kalau lu bener-bener ahli, lu kan selalu bilang kalau lu tuh ahli telematika, ahli IT. Coba hapus di Google. Nama Roy Suryo itu bukan maling panci, coba. Nggak bakalan becus, berarti lu ngibul. Kalau lu tuh ahli telematika, kalau lu ahli IT. Kalau orang ahli IT tuh bisa lu hapus, coba dah. Sampai detik ini nama Roy Suryo di Google masih terbaca bahwa lu adalah pelaku kejahatan maling panci. Lu sekarang banyak teriak-teriak ini itu, ya kan? Lu seharusnya ngaca. Kalau lu punya otak, lu ngaca. Karena lu sekarang udah jadi gerombolannya Sengkuni, karena lu sekarang udah jadi manusia-manusia sampah di negara ini, terafiliasi sama si siapa tuh, Said Didu, sama si Repli Harun, sama si Amin Rais, si Faisal Assegaf, itu kan gerombolan-gerombolan lu saat ini. Gua pendukung Jokowi sampai detik ini pun masih mendukung, dan gua nggak takut kalau harus berhadapan sama lu juga, Roy Suryo, pelaku nyolong panci lu, ngakunya ahli IT, lu tukang ngibul. Singkat saja, pilih yang didukung oleh Anies Baswedan atau Joko Widodo. Yang pasti ya Joko Widodo lah. Perbedaannya tuh antara bumi dan langit. Pak Joko Widodo wali kota, gubernur, presiden mulus, lus. Anies Baswedan menjabat jadi gubernur sekali aja tuh karena faktor agama. Identitas agama dibawa-bawa kampanye, tobar takbir, tobat takbir, kopar kafir, itu ya dijual. Gak bisa apa-apa Anies Baswedan. Yang lebih bahaya lagi, Anies Baswedan yang dukung itu HTI, FPI, radikal, loh. Anies itu provokator, perusak bangsa, dipilih buat gateli. Kalau Pak Jokowi siapa? Kamu tahu Pak Jokowi itu siapa? Setelah tanggal 20, Pak Jokowi akan tetap menjadi suhu yang ada di Indonesia. Karena hanya dengan tangannya Pak Jokowi, maka Indonesia bangkit menuju negara maju. Lah kalau kamu yang ngomong, kamu siapa dan apa gunanya kamu di Indonesia ini? Walaupun Pak Jokowi sudah purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi kami rakyat Indonesia tetap berada di garis garda terdepan untuk Bapak Joko Widodo. Dan ingat, siapapun yang mengganggu pemerintahan saat ini, maka kalian juga akan berhadapan dengan rakyat Indonesia, karena pemerintahnya Bapak Jokowi terdahulu dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan ingat, rakyat Indonesia akan selalu berada di garda terdepan pemerintah yang membangun bangsa dan negara. Ingat, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran memiliki garda terdepan kami, rakyat Indonesia. Paham kalian, hai, yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah? Nah, itu tadi saudara ya. Ya kalau kita sih ya ketawa aja kalau sampai ada yang bilang kayak gini saudara ya. Sekelas Roy Suryo yang aku sebagai ahli IT ya, atau ilmu telematika, dan juga sekelas Said Didu ya. Sampai mengatakan kalau ya ada wali kota, gubernur, bupati yang didukung oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak perlu untuk didukung katanya. Kok sampai segitunya ya? Sekelas Roy Suryo, sekelas Said Didu gitu ya. Kalau saya sih malah pengen ketawa. Kenapa saya katakan saya pengen ketawa?
Kalau kalian yang berbicara seperti itu, ya, rakyat itu tidak akan mudah terpengaruh gitu loh. Kalau kalian nggak percaya dengan omongan saya, mari kita buktikan, ya. Rakyat lebih percaya sama ucapan kalian atau lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi itu. Kalian itu salah satu dari 20% ya orang yang tidak suka dengan kinerja Bapak Joko Widodo karena kalian itu barisan sakit hati. Tapi masyarakat Indonesia 80%-nya itu sangat setuju dan sangat puas dengan kinerja Bapak Joko Widodo. Itu loh. Kalian itu hanya 20%-nya itu. Ya. Saya yakin ya, tidak akan mungkin 100% warga Indonesia ini puas dengan kinerja Bapak Jokowi, tidak akan mungkin. Karena masih ada imigran-imigran Yaman, saudara. Ya. Tapi imigran Yamannya yang ada di barisan FPI, yang ada di barisan HTI, itu kan pendukungnya si Abah semua. Ya. Termasuk Roy Suryo, Refli Harun, Said Didu, Amin Rais, ya. Terus Faisal Assekoff itu ya. Itu kan mereka ini kan satu geng kalau kata saya. Bisa dikatakan satu kolam gitu loh. Ditambah lagi dengan ahli provokasi seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Al-Attas, Hussein Al-Attas, udah itu. Ya, campur aduk itu jadi satu ya. Barisan para sakit hati itu. Terus kalian mengatakan seperti itu, emang kalian itu siapa gitu loh? Kok melarang-larang? Bapak Joko Widodo itu sekarang sudah purna dari apa? Dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Sekarang beliau menjadi rakyat biasa. Beliau berhak dong kalau beliau memiliki sebuah pilihan. Iya kan? Kok kalian melarang? Emang kalian itu siapa gitu loh? Hah? Kalian itu sebagai apa di NKRI ini? Coba saya mau tanya. Kalau kalian hanya sekedar barisan sakit hati, ya udah, berarti kalian itu hanya sekedar barisan sakit hati. Itu. Ya. Sepak terjang kalian itu masyarakat Indonesia itu tahu. Itu loh, ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu nggak bodoh. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak blow on. Emangnya lu kira dengan lu keluar-keluar kayak gitu, rakyat Indonesia bakal percaya dengan omongan lu? Jangan ngimpi. Makanya saya suka sekali menanggapi pernyataan-pernyataan kalian yang menyerang keluarga Bapak Jokowi karena kalian itu sekumpulan orang atau barisan dari orang yang sakit hati. Makanya saya suka menanggapi statement dan pernyataan dari kalian. Rakyat Indonesia itu sudah pada cerdas kok. Sudah pada tahu. Itu ya. Bahkan sekelas Roy Suryo aja yang mengatakan 99,9% akun Fufufa milik Mas Gibran sampai sekarang nggak bisa buktikan. Ya kan? Coba tadi mana para pembela Pak Jokowi ya itu sudah membombardir kan, Roy Suryo dibombardir tadi, terus siapa lagi, Said Didu juga dibombardir. Karena apa? Karena kinerja mereka dulu seperti apa rakyat pun sudah pada tahu ya. Sepak terjang Said Didu, sepak terjang Roy Suryo, sepak terjang Amin Rais, sepak terjang Refli Harun, sepak terjang dari Faisal Assekoff, itu rakyat itu udah pada tahu ya. Terus sepak terjang dari FPI, sepak terjang dari HTI, sepak terjang dari si Abah ya, itu rakyat udah pada tahu dan rakyat itu nggak bisa untuk dibodohi ya. Saya berkali-kali berkata seperti itu. Kenapa kalian itu ngotot sekali gitu loh? Emang kalian itu mengutarakan suatu pendapat seperti itu, emangnya rakyat bakal percaya dengan ucapan kalian? Enggak, saudara. Ya. Ada rakyat yang percaya dengan ucapan kalian itu, orang-orang yang sekolah dengan kalian. Kalau rakyat yang tidak sekolah dengan kalian tidak akan percaya ucapan kalian. Itu loh. Karena saya pun sebagai rakyat ya, saya sebagai rakyat saya membela
Kepada siapa? Kepada keluarga Bapak Joko Widodo. Karena apa? Saya puas dengan kinerja Bapak Joko Widodo selama beliau memimpin NKRI ini selama 10 tahun atau 2 periode, saudara. Jangan salah. Sekarang katanya Bapak Joko Widodo ya mempunyai hak pilih untuk memilih siapa wali kotanya, siapa bupatinya, siapa gubernurnya. Wajar. Karena apa? Beliau sebagai rakyat biasa, saudara sekarang. Wajar dong. Kalian melarang. Gimana kalian ini? Rakyat itu bebas untuk menyampaikan suatu pendapat. Dan rakyat itu bebas untuk menyampaikan suatu pilihan, saudara. Rakyat menyampaikan suatu pendapat atau rakyat mengkritik kepada orang lain harus mempunyai saran, saudara. Kalau kalian itu bukan mengkritik, tapi kalian itu justru memprovokasi. Kalau kalian itu bukan mengkritik, tapi kalau kalian itu justru mendoktrin. Ya. Dan alhamdulillahnya 80% rakyat Indonesia itu sudah cerdas. Tidak mudah didoktrin atau terprovokasi oleh gerombolan kalian. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu, saudara ya. Jadi kalau kata saya pribadi ya, menanggapi orang-orang seperti Refli Harun, seperti Roy Suryo, seperti Said Didu, seperti Amin Rais, seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, seperti Faisal Assekaf, seperti Hanif Al-Atos, seperti Husain Al-Atos, seperti orang-orang FPI, seperti orang-orang HTI, seperti para gerombolan anak-anak Abah. Cukup satu, saudara, ya, menghadapi mereka itu. Ketawain, segitu aja ya. Jadi seperti itu, saudara, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.